Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya semua? Mudah-mudahan masih dalam keadaan yang sehat ya. Mohon maaf, pada pertemuan kali ini Bapak tidak menampilkan video Bapak sedang menerangkan pembelajaran karena saat ini Bapak dalam kondisi yang kurang sehat, jadi agak kurang enak jika ditampilkan dalam video. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai isi, sistematika, dan kebahasan dari proposal. Sebelum masuk kita pada materinya, alangkah lebih baiknya kita membahas pada tugas pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu itu, Bapak menugaskan kalian untuk pertanyaan yang pertama, mencari jenis kegiatan apa yang masih boleh dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Lalu pertanyaan yang keduanya, berikan alasan dari jawaban kalian. Baiklah, jawaban-jawaban kalian. Mari kita bahas satu persatu apakah sudah sesuai atau belum. Jawaban yang pertama, jenis kegiatan yang bisa dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini adalah olahraga daring, jaga kesehatan, alasannya biar tetap sehat. Oke, untuk jawaban yang nomor satu ini, jenis kegiatan olahraga oke ya. Jenis kegiatan daring, nah daring ini luas. Daring itu bisa dalam bentuk apa, mungkin perlu bisa dijelaskan seperti ini. Dan jenis kegiatan jaga kesehatan, nah jaga kesehatan pun jenis kegiatannya luas. Apakah tetap berdiam diri di dalam rumah atau seperti apa? Untuk alasannya oke, tapi untuk jenis kegiatannya mungkin bisa lebih spesifik bagaimana. Lalu jawaban yang kedua, berolahraga karena di masa pandemi ini berolahraga sangat penting bagi kebugaran tubuh. Tubuh yang bugar dan sehat akan sulit dimasuki virus karena daya tahan tubuh yang kuat. Oke, berarti ini pertanyaan nomor satu dan nomor dua sekaligus bisa masuk. Lalu proposal rancangan kerja kegiatan dibagi menjadi dua. Nah, ini kemungkinan si anak ini tidak membaca tugasnya itu untuk apa. Jadi jawabannya pun jadi ngasal. Ini akan Bapak tandai. Ini jawabannya ngaco. Berolahraga kegiatannya. Oke, manfaatnya tubuh kita tetap aktif, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi resiko penyakit jantung. Ya kalau misalkan saat ini temanya masih pandemi, resiko penyakit jantungnya tidak perlu ikut dimasukkan ya, karena nanti akan melenceng dari apa yang ditanyakan. Nah ini pun sama, si muridnya tidak membaca pertanyaan Bapak. Berolahraga seperti goes. Nah goes ini goes apa nih? Perlu dijelaskan. Lari, bermain sepak bola, voli, dan sebagainya. Iya ini oke. Nah ini apa ini maksudnya? Agak kurang jelas ini. Kurang bisa itu ya. Kurang bisa piknik keluarga di rumah. Oke, menurut saya piknik keluarga bisa menjadi salah satu kegiatan yang dibolehkan pada saat pandemi. Karena kita tidak perlu berpergian jauh dan bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini juga menjadi penghilang rasa jenuh karena harus tetap berada di rumah. Ini jawabannya juga bagus. Memberikan bantuan makanan, memberikan bantuan keluarga dan tetangga. Berarti ini lebih ke arah seperti bansos ya kalau yang ini. Ini juga bisa masuk. Kita ya ini jawabannya melenceng lagi nih dari apa yang ditanyakan. Kemudian jenis kegiatan ini bolehkan bersepeda, berolahraga. Alasan menjadi pilihan populer antara banyak orang yang cemas menggunakan angkutan umum. Oke, ini juga bagus. Proposal penelitian, apa ini maksudnya proposal penelitian? Kayaknya tidak baca juga. Login register, apa juga ini? Proposal adalah rancangan hidup. Wow, luar biasa sekali proposal adalah rancangan hidup ya. Seperti seorang mau menikah saja ini rancangan hidup. Luar biasa sekali. Ya, jadi berdasarkan apa yang sudah kita bahas, walaupun tidak banyak ya, bisa disimpulkan bahwa
Olahraga merupakan salah satu jenis kegiatan yang direkomendasikan pada masa pandemi saat ini. Akan tetapi, olahraga pun perlu diikuti oleh orang-orang yang sehat saja. Jangan orang sakit ikut berolahraga. Yang kedua, karena pada saat berolahraga pun itu biasanya tidak dianjurkan untuk memakai masker. Karena pemakaian masker saat berolahraga akan mengurangi suplai oksigen ke dalam otak yang bisa menyebabkan jatuh pingsan. Seperti itu. Oke, kita masuk pada sistematika atau struktur proposal. Di dalam proposal itu biasanya memuat yang pertama nama kegiatan. Lalu yang kedua ada pengantar atau pendahuluannya yang berisi latar belakang kenapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada tujuannya, kegiatan tersebut dilaksanakan tujuannya untuk apa. Lalu yang keempat, bentuk atau jenis atau macam kegiatannya. Di sini pameran produk karya siswa SMK Mulia Asri. Bentuk atau jenis atau macam kegiatannya bisa berupa pameran produk karya seni yang dibuat oleh siswa SMK Mulia Asri, atau pameran berupa lukisan, atau pameran berupa kerajinan tangan. Nah, itu merupakan bentuk atau macam kegiatannya. Waktu pelaksanaan dan tempat pelaksanaannya dilengkapi dengan jadwal, biasanya juga disampaikan di dalam proposal. Kemudian susunan panitianya, peserta atau sasarannya untuk siapa, berarti kalau pameran produk karya sastra ini sasarannya bisa untuk siswa di SMK Mulia Asri atau bisa mengundang masyarakat di luar SMK Mulia Asri. Lalu biaya dan dananya, jumlah dana yang dibutuhkannya berapa, perincian dananya didapatnya dari mana saja, rencana alokasi dananya pun harus disampaikan, harus diberitahu dalam proposal tersebut. Harapan yang diinginkan dan lampiran-lampiran. Nah, kesemua hal ini tidak baku harus seperti ini. Dan tidak baku juga formatnya, misalkan susunan panitia ada di bagian utama, mungkin ada juga susunan panitia di bagian lampiran, itu juga diperbolehkan. Untuk contohnya bisa kalian lihat dalam materi di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat pendahuluannya. Nah, pendahuluan di sini ini dijelaskan terlebih dahulu. Pentas seni, kenapa kita akan melakukan pentas seni, seperti itu. Lalu tujuan kegiatannya apa? Adapun tujuan kegiatannya itu ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, dasar kegiatan. Tadi kan di sini dasar kegiatan tidak ada ya. Tetapi di sini ada dasar kegiatan, makanya Bapak sampaikan lagi. Struktur atau sistematika di sini tidak baku, seperti itu. Temanya apa? Jenis kegiatannya. Di sini jenis kegiatannya atau bentuk kegiatannya berupa pentas drama, pentas tari tradisional, dan band, dan sebagainya. Kalau di sini hanya ada 3 pesertanya, yaitu perwakilan masing-masing siswa kelas 10 tiap kelas SMK Tunas Bangsa Semarang. Peralatan yang dibutuhkan, waktu dan tempat pelaksanaan, susunan kepanitiaan, susunan acara, anggarannya, pemasukannya dari mana saja, pengeluarannya untuk apa saja, dan penutup. Nah, di sini ada penutup, di bawahnya ada menyetujui Kepala SMK Tunas Bangsa Semarang. Berarti proposal ini dibuat dalam hal meminta persetujuan dalam hal kegiatan yang akan dilaksanakan. Di sini Bapak juga ada beberapa contoh proposal kegiatan. Ya, di sini. Nah, ini proposal kegiatan latihan kepemimpinan manajemen mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Semarang lagi ya. Di sini latar belakangnya disampaikan apa, lalu nama kegiatannya, kemudian tema kegiatannya, maksud dan tujuannya, landasan kegiatan, waktu dan tempatnya seperti apa, sasaran kegiatan, susunan kepanitiaannya, susunan acaranya seperti apa. Nah, di sini sampai detail untuk susunan acaranya, bahkan dari harinya apa dan jam-jamnya juga disampaikan. Rancangan anggaran biayanya. Nah, ini untuk rancangan anggaran biaya lebih detail itu jauh lebih baik. Seperti itu. Penutup. Nah, di
disetujui ketua BEM-nya, wakil dekannya, ini juga dalam hal meminta persetujuan. Ada juga di sini proposal kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-74 dan dirangkai dengan semarak Infodensel tahun 2019. Ini ada covernya terlebih dahulu, kata pengantarnya. Nah, kalau kalian masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu, jika ada cover di sini, jika ada kata pengantar, berarti proposal ini masuk kategori proposal yang formal. Latar belakangnya, nama kegiatannya, kemudian maksud tujuan, waktu dan tempatnya, bentuk kegiatannya. Nah, itu untuk HUT RI itu kegiatannya pasti banyak ya. Di sini dirinci bentuk kegiatannya, kita akan melakukan kegiatannya apa saja. Kemudian susunan acaranya. Nah, di sini untuk susunan acara supaya tidak terlalu lebih panjang, masuk kepada lampiran. Lalu penutupnya. Nah, susunan penelitiannya ini, susunan acaranya seperti ini. Estimasi biaya, oke. Estimasi biayanya ini dibuat sangat terinci. Untuk sekretariatannya dibutuhkan berapa, untuk peralatan dan perlengkapannya dibutuhkan berapa, untuk publikasinya dibutuhkan berapa, acaranya pun dibutuhkan berapa, konsumsi. Nah, ini sangat rinci ya. Makin rinci makin bagus. Nah, untuk kriteria sponsorship, oke. Kalau kita melihat di sini ada prosedur kerjasama, artinya kegiatan ini dibuat dalam rangka untuk meminta bantuan berupa dana. Seperti itu. Karena di sini ada kriteria sponsorship dan rinciannya pun sangat rinci. Gitu. Nah, ini juga sama dalam hal kegiatan open talk ya. Nah, di sini ada lembar pengesahan. Nah, berarti di sini dalam rangka untuk meminta persetujuan. Coba kita lihat untuk pengeluarannya udah dirinci seperti ini. Ya, ini merupakan salah satu contoh proposal kegiatan. Baik, untuk selanjutnya sistematika atau struktur proposal penelitian. Berbeda dengan proposal kegiatan yang barusan, proposal penelitian itu memuat yang pertama latar belakang masalah. Lalu yang kedua rumusan masalah. Ketiganya tujuan penelitian, asumsi, hipotesis, metode penelitian, lokasi dan sampel penelitian, jadwal penelitian, biaya penelitian, dan daftar pustaka. Yang paling membedakan itu di sini ada hipotesis, ada metode penelitian, dan daftar pustakanya. Contohnya seperti apa? Kalian mungkin bisa membacanya nanti pada materi yang akan Bapak share di sini. Kemudian untuk contohnya juga sudah Bapak siapkan di sini. Nah, ini ada proposal penelitian pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi Android offline terhadap hasil belajar siswa kelas 10 di Seman 5 Banjarmasin. Ada daftar isi. Nah, berbeda dengan proposal kegiatan, untuk proposal penelitian biasanya bagian pendahuluan latar belakang masalahnya itu jauh lebih panjang. Karena harus studi kasus terlebih dahulu kenapa kita melakukan penelitian tersebut. Nah, di sini sampai berapa halaman ini? 1, 2, 3, 4, dan 5 halaman baru rumusan masalahnya. Dan tujuan penelitian kita itu untuk apa? Kemudian landasan teori, nah ini biasanya juga ada, atau landasan teori atau tinjauan pustakanya. Jadi kita melakukan penelitian itu, ilmu yang kita pakai itu dari mana? Itu masuknya di sini. Ini landasan teori. Kerangka berpikir, nah ini hipotesisnya. Hipotesis itu merupakan jawaban sementara terhadap masalah. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita sudah tahu kita sudah memperkirakan terlebih dahulu hasil dari penelitian kita itu akan bagaimana. Nah,
Untuk membuktikan apakah betul tidak perkiraan kita, maka masuklah kepada penelitian hasil, tergantung pada hasil dari penelitian tersebut. Apakah hipotesis yang kita buat itu sudah sesuai atau meleset begitu. Di sini ada metode penelitian, rancangan penelitiannya seperti apa, definisi operasionalnya bagaimana, tempat dan waktu penelitian, sampel dan populasinya, instrumen penelitian, pengajuan instrumen, uji reliabilitas, pelaksanaan penelitian. Ya, jadi nah di sini ada juga daftar pustakanya. Untuk proposal penelitian pasti lebih rinci, pasti lebih panjang, karena proposal penelitian ini biasanya digunakan pada taraf perguruan tinggi jika ingin melakukan penelitian seperti itu ya. Ini juga ada kurang lebih sama seperti contoh yang pertama. Mungkin ini akan berguna sebagai gambaran untuk kalian pada saat kalian ada di antara kalian yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Sebagai gambaran, jika ingin melakukan penelitian seperti ini gambarannya. Kenapa sih sampai serinci ini, sampai serumit ini? Karena sudah disampaikan di pertemuan awal bahwa proposal itu merupakan rancangan kerja. Jadi yang namanya rancangan kerja, kita ingin bekerjanya seperti apa, itu disampaikan terlebih dahulu dalam proposal. Seperti itu. Selanjutnya, kaidah proposal ya. Proposal itu disusun dengan struktur dan logika yang jelas. Kata-kata yang dipakainya harus meyakinkan dan hindari penggunaan kata seperti mungkin, sebaiknya, seyogyanya, kelihatannya. Karena proposal itu kita buat untuk meminta persetujuan pelaksanaan kegiatan atau kita ingin mendapatkan bantuan dana. Kalau bahasanya saja tidak meyakinkan seperti ada mungkin, ada sebaiknya, seyogyanya, bagaimana mungkin orang mau memberikan bantuan dana atau memberikan persetujuan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian, hasil kegiatannya harus terukur. Ya, hasil kegiatan dari proposal itu harus terukur. Misalkan proposal kegiatan 17 Agustus HUT RI. Hasil kegiatannya bisa terlaksananya kegiatan HUT RI dengan pembagian hadiahnya berupa A, B, C, D, dan sebagainya. Atau tadi pameran karya seni, bisa juga hasil kegiatannya tercapainya terlaksananya kegiatan tersebut dengan jumlah peserta yang sekian banyak, seperti itu. Rumuskan jenis kegiatan dengan jelas, kreatif, dan terperinci. Ini juga sama. Perhitungan dana secara rasional, jangan mengada-ada. Ya, biasanya dalam proposal itu banyak harga-harga yang mungkin fiktif. Nah, dalam hal ini jangan terlalu mengada-ngada dalam hal harga untuk pengeluaran atau untuk pemasukannya kita perlu berapa. Lebih baik kita buat terinci penggunaan dana tersebut untuk apa saja, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Untuk tugas pertemuan kali ini, ada pembuka terlebih dahulu, yaitu di masa pandemi saat ini meningkatkan imunitas tubuh menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dengan imunitas yang tinggi, bukan hanya virus corona, tubuh kita pun menjadi lebih kuat terhadap penyakit lainnya. Salah satu cara untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan berolahraga. Mengetahui hal tersebut, kalian berinisiatif ingin membuat kegiatan olahraga di lingkungan RT kalian yang nantinya proposal kegiatan tersebut akan diusulkan kepada ketua RT setempat. Melihat kondisi di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan pendapat kalian. Pertanyaan yang pertama, apa judul atau tema yang akan diusulkan dalam proposal kalian? Ya silakan. Konsepnya itu kegiatan kalian olahraga, tapi judul atau temanya itu apa? Jangan olahraga saja, karena judul atau tema itu sebisa mungkin dibuat agar menarik minat tetangga-tetangga kalian satu RT agar bisa ikut berolahraga.
Lalu yang kedua, bentuk kegiatan olahraga apa saja yang dibuat. Nah, di sini juga silakan tulis secara rinci kegiatan olahraganya apa saja. Jangan cuma olahraga, harus ya kalau bisa minimal 3 kegiatan olahraga apa saja. Silakan kalian jawab pertanyaan ini pada link Google Form yang akan Bapak sediakan nantinya. Kalian langsung ketik pada link Google Form tersebut, tidak perlu kalian tulis di buku tulis. Jika kalian tulis di buku tulis itu silahkan, tapi jawabannya tidak perlu difoto dan diupload, langsung kalian ketik pada link Google Form yang Bapak sediakan. Kalau nanti kalian kirimkan beserta dengan absennya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan yang sehat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.